Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dalam program acara Ramadan Barakah yang pada saat ini berada dalam segmen Tahsinul Quran. Insyaallah kita akan mengupgrade pengetahuan kita terkait dengan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Alhamdulillah di episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa hukum bacaan. Di antaranya adalah hukum bacaan gunnah, idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dua hukum bacaan, yakni hukum bacaan izhar dan hukum bacaan ikhfa. Yang pertama, hukum bacaan izhar. Apa itu hukum bacaan izhar? Hukum bacaan izhar adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yakni hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan kita menemukan nun mati atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka dia hukum bacaannya izhar. Bagaimana cara membaca hukum bacaan izhar? Cara membacanya adalah dengan terang dan jelas, tanpa disertai dengung. Jadi ketika pemirsa sekalian menemukan hukum bacaan izhar, itu tidak boleh dibaca dengung. Misalkan contoh-contoh hukum bacaan izhar kita bisa temukan dalam surah yang terdapat dalam juz 30. Misalnya surah Al-Lahab ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sekali lagi. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di sini nun mati bertemu dengan huruf ha, ya. Ma aghna 'anhu. Nah, jadi dibaca terang dan jelas, tidak dibaca dengung. Ya, sekali lagi. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya itu terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Sekali lagi, fasalli li rabbika wanhar. Ya, wanhar. Ya, jadi bukan dibaca dengung, melainkan dibaca jelas, wanhar. Ya. Nah, jadi setiap kita menemukan bacaan-bacaan izhar, maka tidak boleh kita baca dengung. Harus jelas, ya, langsung. Kemudian contoh yang selanjutnya kita juga bisa menemukan hukum bacaan izhar itu dalam surah Abasa ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi, bukan dibaca umin akhihi. Nah, itu bacaan yang keliru. Yang benar itu adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nah, kemudian kita juga bisa menemukan hukum bacaan izhar dalam surah Al-Lail ayat yang kelima. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa. Sekali lagi, fa amma man a'ta wattaqa. Jadi langsung dibaca jelas, ya, jelas tanpa disertai dengan dengung. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya juga kita bisa menemukan hukum bacaan izhar dalam surah Al-Alaq ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ya. Sekali lagi. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, di sini pemirsa harus berhati-hati karena ada dua hukum bacaan, ya. Yang bacaan sebelumnya nasiyatin tinka itu ikhfa, ya, itu hukum bacaan ikhfa. Kemudian
ayat yang lanjutan ayatnya itu berbunyi kadzibatin khati'ah. Nah, jangan sampai apa yang menjadi hukum bacaan di awal ayat itu terbawa sampai di ayat yang lanjutannya. Nah, misalnya seperti nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, itu keliru. Yang betul itu adalah kalau kita membacanya makanya harus jeli melihat ini hukum bacaan apa. Ya, sekali lagi nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah, kemudian contoh yang terakhir itu adalah terdapat dalam surah Al-Qadr ayat yang kelima. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sekali lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, salamun hiya. Ya, dhamma tanwin di sini bertemu dengan huruf h. Ya, makanya dibaca jelas. Jadi tidak dibaca dengung. Itulah tadi contoh-contoh hukum bacaan izhar. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas hukum bacaan ikhfa. Ya, hukum bacaan ikhfa. Apa itu hukum bacaan ikhfa? Ikhfa adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Nah, ini agak banyak ya, paling banyak lah di antara hukum bacaan yang lain ya, yang nun sukun ya, yang pembahasan nun sukun. Jadi ikhfa itu hurufnya paling banyak. Ya, apa saja hurufnya? Hurufnya itu adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf dan huruf kaf. Itu adalah huruf-huruf yang masuk dalam kategori hukum bacaan ikhfa. Nah, apa saja contoh-contohnya? Contoh-contohnya bisa kita temukan di juz 30 juga ya, dan ini ayat-ayat yang familiar di tengah-tengah masyarakat ya. Contohnya itu bisa kita temukan di surah Al-Kafirun ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, sekali lagi, wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, wala antum ya. Antum nun mati bertemu dengan huruf ta. Nah, nun di sini dibaca agak samar. Jadi posisi lidah kalau kita menyebut huruf nun itu dia ujung lidah dia menempel di gusi bagian atas ya. Coba nun kan itu kalau kita teliti itu ujung lidah kita berada di gusi bagian atas menempel ya. Tapi kalau hukum ikhfa maka lidah dia tidak menempel. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, itu kita bisa menemukan hukum bacaan ikhfa di surah Al-Qari'ah ayat yang kelima. Ya, Al-Qari'ah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Sekali lagi. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ Nun mati bertemu dengan huruf fa ya. Jadi dibaca samar nunnya manfush. Jadi mungkin ada juga yang membaca manfus. Nah, untuk pembelajaran tidak apa-apa kita menahannya sedikit lebih lama. Misalkan manfush. Nah, nanti kalau sudah sering diulang-ulang, nah cukup 2 harokat saja. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya itu kita bisa menemukan hukum bacaan ikhfa dalam surah An-Nas ya. Ini ayat sejuta umat ya. Ayat sejuta umat. Jadi ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ada yang tahu apa ayat yang keempat? Ya. Ayat yang keempat surah An-Nas. Insyaallah pemirsa sekalian pasti hafal. Ya. Min
syarril waswasil khannas. Sekali lagi, min syarril waswasil khannas. Nun mati bertemu dengan huruf sya, ya. Jadi nunnya ingat, ya, dibaca samar. Min syarril. Nah, kemudian ditahan dua harokat. Min syarril waswasil khannas. Kemudian contoh yang selanjutnya, kita bisa menemukan hukum bacaan ikhfa itu dalam surah Al-Ma'un ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Sekali lagi, alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salat, 'an salat, 'an salat. Jadi nanti kalau merasa kesulitan dalam penyebutan huruf ikhfa, khususnya nun mati yang bertemu dengan huruf-huruf misalkan seperti so, al, soda, ya, itu tidak apa-apa, cukup disamarkan saja. Yang jelas ujung lidah itu tidak boleh menempel di gusi bagian atas. Al, sola, ya, yang jelas tidak boleh menempel. Kalau menempel maka itu sudah keliru bacaannya. Berarti kalau menempel ansola. Kenapa bisa begitu? Karena lidah atau ujung lidah kita menempel di gusi bagian atas. Kemudian contoh yang terakhir, ya, karena 15, ya. Jadi yang jelas itu ketika kita menemukan nun mati, ya, tanda baca nun mati atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, ya, itu bertemu dan huruf yang 15 yang saya sebutkan sebelumnya, maka itu hukum bacanya ikhfa. Jadi sangat berpengaruh sekali apabila teman-teman itu mengajinya berulang-ulang, ya. Jadi nanti akan terasah dengan sendirinya cara mengajinya, ya. Contoh yang terakhir itu adalah surah Al-Zalzalah ayat yang ke-8, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekali lagi, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, dalam ayat ini itu ada juga hukum bacaan idgham, tapi karena ini spesifik membahas hukum bacaan ikhfa, jadi mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi nunnya dibaca samar. Baik, itulah pembahasan kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita implementasikan dalam bacaan-bacaan kita setiap harinya. Itulah yang bisa saya bagikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.